Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna. Ya, Mbak Erna, salam ya, salam kenal. Saya bukan orang baik, bukan muslimah yang baik. Ya, kalau ini sebagai bentuk pengikraran di hadapan Allah, insya Allah baik kok. Merasa kita ini belum baik, merasa kita belum sempurna, itu bagus kok. Ya, dan kita emang ukurannya sama Allah saja. Karena kalau merasa sudah baik, merasa orang baik, khawatir justru yang muncul adalah kesombongan. Kita ini pasti terus berusaha untuk menjadi orang baik. Terus jangan malu menjadi orang baik. Apapun keadaannya, ketika menghadapi masalah, ya, memang kalaupun itu sebagai, misalnya sebagai azab, ya. Kalau sebagai azab, itu artinya kan memang Allah marah. Sebab ada dosa yang kita lakukan, ada kelalaian yang kita lakukan selama ini, gitu kan. Tapi sebesar apapun azab yang membuat Allah marah, ya, membuat Allah marah, misalnya karena kita sudah terlalu jauh dengan Allah. Tapi yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga pernah bilang bahwa wa rahmati wasi'at ghadabi. Apa artinya? Kira-kira artinya, dan rahmatku, rahmat itu bisa bermakna cintaku, rasa sayangku, ya, itu mengalahkan murkaku. Sayangku mengalahkan murkaku. Bahkan di dalam banyak ayat, ya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatnya Allah, cintanya Allah itu adalah lebih luas daripada murkanya. Kalaupun Allah berhak marah sama kita, tapi cintanya Allah melebihi itu semua. Coba bayangkan, rasakanlah. Ada seorang anak. Anak ini terus berbuat salah sama ibunya. Terus tidak membuat ibunya senang, ya. Tapi banyak cerita dan hampir semua ibu-ibu ketika melihat anaknya seperti itu, anak kecilnya seperti itu, tidak mau nurut, tidak mau taat, mungkin orang tua marah. Tapi pertanyaan saya, kadar marahnya dengan cintanya itu lebih besar mana? Pastilah cinta rasa sayangnya itu melebihi dari marahnya. Kalau seorang ibu seperti itu, apalagi kalau yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita. Jadi kalaupun kita merasakan betapa kita sudah begitu jauh dengan Allah, dengan dosa-dosa kita, maka sadari dan yakini bahwa cintanya Allah melebihi marahnya, mengalahkan kemurkaannya. Maka kalaupun dengan semua masalah yang hadir dalam hidup kita, tetap rasakan Allah itu mencintai kita, Allah itu sayang sama kita, Allah itu nunggu kapan kita mau pulang, nunggu kapan kita mau balik, nunggu kapan kita menyusuri jalan pulang kepadanya. Sudah terlalu lama kita jauh dengan Allah, dan Allah selalu menunggu kapan kita mau balik. Ada seorang ulama mengatakan, guru saya mengatakan, sesungguhnya di sepertiga malam Allah menunggu kita, tapi kita yang gak datang. Allah menunggu di sepertiga malam terakhir, tapi kita yang tidak datang. Allah menyapa kita dengan siapapun para pendosa yang penuh dengan maksiat, dengan seruan yang sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah dengan segala keridhoanmu dan menjadi orang yang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang lapang. Fadkhuli fi ibadi, dan jadilah sebenar-benar hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Surga yang Allah siapkan. Maka bagaimana caranya melunakkan hati? Maka cara melunakkan hati yang paling mendasar, hilangkan ego, lepaskan segala kesombongan hati. Sadari bahwa kita ini pada akhirnya tidak bisa apa-apa dan memang tidak punya apa-apa. Pertanyaannya adalah tinggal menunggu kita dipaksa menyerah atau nyerah duluan. Apa yang dimaksud dipaksa menyerah?
Allah kadang-kadang dengan cintanya itu supaya kita tetap on the track dengan Allah, tidak tergelincir semakin jauh. Yang membuat kita merasa sombong dan bangga itu, merasa nyaman dengan selainnya, ya selain Allah, Allah cabut-cabutin. Jadi cabutin ininya, cabutin pasangannya, cabutin ini dan itu, karirnya. Yang kita anggap semua nikmat-nikmat ini dicabutin semua. Itu namanya dipaksa menyerah. Banyak orang yang pada akhirnya dihabisin semua, baru kemudian dia mau balik. Pertanyaannya adalah, mau dipaksa nyerah atau nyerah duluan? Nah, nyerah duluan itu dengan cara seperti apa? Jangan nunggu semua ini dicabutin sama Allah. Ya, letakkan semua bentuk ego dan kesombongan kita di letak yang paling rendah ketika kita menempelkan dahi di tanah. Lepaskan semua ego dan kesombongan hati. Bahwa kita ini makhluk yang kotor, makhluk yang banyak salah, dan gak bisa apa-apa kecuali atas karunia-Nya semua ini. Insya Allah ketika kita bisa melepaskan ego, bisa melepaskan hati yang sepenuh-penuhnya, akan mudah untuk ikut saja apa maunya Allah, bukan apa yang maunya kita. Ya, ikut aja apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Bagaimana caranya agar hati bulat untuk berhijrah? Bismillah, natawakal ala Allah. Karena memang ada yang selalu membisiki kita untuk tidak berhijrah. Ya, bisikan itu bisa jadi setan dalam bentuk jin maupun setan dalam bentuk manusia. Ya kan? Di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Maka, bismillah. Apalah arti semua keduniaan ini kalau membuat kita akhirnya semakin lepas dengan Allah. Dan kalaupun kita merengkuhi dunia hingga kita lepas dengan Allah, yang kita rengkuhi ini mudah sekali sama Allah untuk dicabut. Tapi barang siapa yang kembali kepada Allah, dapat Allahnya, sekalipun dia terlepas dengan dunia, maka ketika kita sudah mendapatkan Allah, apapun yang terlepas dari dunia ini, mudah bagi Allah untuk dikembalikan. Dan dikembalikan sudah dalam keadaan yang terbaik. Hati kita sudah just fokus on Allah, insya Allah.